Halo sahabat Bonjerwali Songo. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pusaka-pusaka bersejarah yang disimpan di Pendopo Kabupaten Demak hingga sekarang ini. Pusaka ini bukan sekadar benda kuno, tetapi memiliki makna filosofi yang dalam. Pusaka yang tersimpan di Pendopo Kabupaten Demak itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah Trisula. Pusaka kedua adalah sepasang godo wesi kuning. Ini ada godo Umarok dan godo Ulama. Saya memberi istilah seperti itu. Kemudian pusaka ketiga adalah Ndok Jagat. Yang keempat adalah sepasang kapak kembar. Kapaknya Petruk, senjata andalanya Petruk. Kemudian ini yang pusaka kelima adalah satu set fosil batu kumbang 6 buah. Ini menurut saya ya, satu-satunya ada di Demak, di Kabupaten Demak. Satu set fosil batu kumbang. 6 ini merupakan urutan dari pertama sampai ke 6, urutan metamorfosis kumbang ya, dari pompong sampai kumbang dewasa sampai kumbang mati. Ini luar biasa. Mari kita telusuri satu persatu. Trisula merupakan senjata khas yang melambangkan 3 kekuatan utama dalam kehidupan, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Dalam tradisi spiritual Jawa, Trisula juga menggambarkan keseimbangan antara dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Pusaka ini mengajarkan bahwa pemimpin harus memiliki visi yang tajam, perasaan yang peka, dan tindakan yang bijaksana. Selain itu, saudara, dalam senjata Trisula terdapat simbol Punokawan, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Filosofi Punokawan mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan kebijaksanaan dalam budaya Jawa. Berikut adalah makna nama-nama Punokawan dalam bahasa Arab. Semar berasal dari kata simar, yang berarti ikatan atau pegangan, melambangkan kebijaksanaan yang menjadi pegangan hidup. Gareng memiliki kemiripan dengan kata jarihun, yang berarti luka atau penderitaan, melambangkan kesabaran dan kehati-hatian dalam hidup. Kemudian Petruk berkaitan dengan kata fatruk, yang berarti tinggalkan atau lepaskan, mengajarkan untuk meninggalkan hawa nafsu demi kebijaksanaan. Yang terakhir Punokawan adalah Bagong. Bagong dapat diartikan dengan bangun, yang berarti kebangkitan atau kesadaran, melambangkan keberanian dan kejujuran dalam kehidupan. Keempat tokoh Punokawan ini, Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong, mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus bijak, sabar, fleksibel, dan jujur dalam mengemban amanahnya. Pusaka yang tersimpan di Pendopo Kabupaten Demak yang kedua adalah sepasang godo wesi kuning. Godo adalah simbol kekuatan dan keadilan. Sepasang godo melambangkan keseimbangan antara kekuatan lahir dan batin. Wesi kuning atau besi kuning sering dikaitkan dengan perlindungan gaib dan kewibawaan. Sepasang godo wesi kuning ini memiliki sejarah penting. Godo wesi kuning yang pertama disebut godo Umarok, merupakan pemberian dari Raja Menak Sembuyu, penguasa Blambangan, kepada Raden Djokomoyo, Raja Klungkung di Bali. Saat Raden Djokomoyo, beliau menimba ilmu kepada gurunya, yaitu Syekh Wali Lanang, yang bersiar, yang berdakwah keliling dari Bali kemudian pindah ke Blambangan. Bertemulah Syekh Wali Lanang dan Raden Djokomoyo ini kepada Prabu Menak Sembuyu. Syekh Wali Lanang menikah dengan putri Menak Sembuyu, yaitu Dewi Sekardadu, yang kemudian di kemudian hari lahirlah putra beliau bernama Raden Paku atau Prabu Satmoto atau Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Gada besi kuning yang kedua disebut Gada Ulama, diberikan oleh Sunan Bonang, guru Sunan Kalijogo. Ini sebagai simbol kebijaksanaan dan perlindungan spiritual. Sepasang godo wesi kuning ini mempresentasikan konsep kepemimpinan asli Kesultanan Demak, yaitu bersatunya Umarok dan Ulama.
Umarok melambangkan pemimpin pemerintahan yang memiliki kekuatan dan ketegasan dalam menegakkan keadilan. Sementara ulama melambangkan kebijaksanaan dan bimbingan spiritual bagi rakyatnya. Konsep kepemimpinan asli Demak, yaitu bersatunya umarok dan ulama ini, diterapkan oleh daerah-daerah lain, bahkan hingga kepemimpinan nasional di Indonesia hingga saat ini. Pusaka yang ketiga disebut Ndok Jagat atau telur dunia adalah simbol asal mula kehidupan dan kesempurnaan. Bentuknya yang bulat melambangkan keseimbangan dan harmoni dalam semesta. Pusaka ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, keseimbangan antara lahir dan batin harus dijaga agar tercapai kesempurnaan. Pusaka keempat adalah sepasang kapak. Kapak melambangkan ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Sepasang kapak berarti keputusan harus selalu dipertimbangkan dari dua sisi, rasional dan spiritual. Makna filosofisnya adalah seorang pemimpin harus mampu menebas ketidakadilan dengan kebijaksanaan, bukan sekadar dengan kekuatan. Kapak juga dikenal sebagai senjata andalan milik Petruk dalam pewayangan Jawa. Dalam bahasa Arab, nama Petruk memiliki kemiripan dengan kata fatruk yang berarti tinggalkan atau lepaskan. Hal ini bisa dimaknai sebagai filosofi untuk meninggalkan hawa nafsu dan sifat buruk demi mencapai kebijaksanaan dan keadilan. Dengan senjata kapak, Petruk melambangkan kekuatan yang digunakan bukan hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk menyingkirkan keburukan dan menjaga keseimbangan kehidupan. Pusaka Kadipaten Demak yang kelima adalah satu set fosil batu kumbang yang berjumlah 6 biji atau 6 buah. Batu kumbang merupakan simbol ketahanan dan keteguhan hati. 6 butir batu melambangkan 6 aspek kehidupan yang harus dijaga, yaitu kejujuran, keberanian, kesabaran, kebijaksanaan, kesejahteraan, dan ketulusan. Filosofisnya, siapapun yang ingin mencapai kejayaan harus memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Hanya Kabupaten Demaklah yang memiliki pusaka berupa satu set fosil batu kumbang. Yang ini menggambarkan metamorfosis kumbang dari kepompong sampai kumbang mati, semuanya tergambar terbentuk dalam fosil batu kumbang milik Kabupaten Demak. Pemirsa, demikian pembahasan kita tentang pusaka-pusaka Kadipaten Demak dan makna filosofisnya. Pusaka ini bukan sekadar warisan benda, tetapi juga warisan nilai yang harus kita pelajari. Semoga video ini menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya memperoleh pemberitahuan untuk konten-konten menarik selanjutnya di channel Punjer Wali Songo. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.